Mas, apa sih swipe zone itu? Halo, welcome everyone. Balik lagi di channel kesayangan kita di Belajar Trading bareng RAB. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu ya. Mas, itu swipe zone apa? Mas, itu bedanya sama SSR apa gitu. Jadi kita coba lihat di trading view, oke? Oke, sekarang kita biasanya aku akan lihat ke time frame yang besar ya untuk melihat sebuah SSR gitu ya. Nah, SSR sendiri itu apa sih itu sebenarnya? Nah, sebenarnya SSR sendiri adalah significant support resist. Nah, cara melihat yang gampang adalah ubah dulu menjadi sebuah line chart ya. Kenapa Mas? Biar gampang. Oke, simple jawabannya. Biar gampang dan mudah gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih, SSR itu apa sih gitu ya? SSR adalah significant support resistance atau zona atau harga yang sering dilewatin dan pernah membentuk sebuah struktur support dan di kemudian hari membentuk sebuah struktur resisten. Jadi significant support resistance ini adalah area harga yang sering membentuk sebuah struktur gitu ya, struktur menjadi pucuk atau lembah gitu ya. Jadi menjadi support dan resisten yang kuat gitu ya, dan sering dihinggapi harga untuk mantul ke arah berbaliknya atau melakukan penembusan harga. Nah, ketika harga telah terjadi di area tersebut, kita yang perlu dilakukan adalah menunggu price actionnya. Apakah harga itu mantul gitu ya, atau harga itu breakout gitu ya. Sekarang coba kita lihat dulu. Oke, nah kita di sini punya area resisten. Resisten ini disentuh lagi jadi resisten, di sini juga mau disentuh jadi area support. Di sini jadi resisten, di sini jadi support, dan kita lagi menunggu apakah ini menjadi support. Nah, habis itu mana lagi? Ya, kita punya di sini nih ya. Nah, di sini kita punya dua area resisten, ada resisten, dan di sini ada support dan juga ada resisten. Oke, mana lagi? Oke, kita punya di sini ya. Ini ramai banget nih. Ini kita punya support, ada resisten, ada support ya, ada support, ada resisten ya. Ini kuat nih. 18-11 ini zona kuat. Oke. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, yang kita lakukan adalah kita balik ke candle ya, candlesticknya. Gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Oh iya, harga di sini melakukan pembalikan arah, pemantulan ya, resisten, nyentuh area sini naik, drop gitu ya. Terus habis jebol, mantul lagi di sini jadi support. Jadi setelah dia jadi resisten, di kemudian hari ketika area ini di break akan menjadi support, level support. Kita coba lihat area 1978 ya. Di 1978 ini teman-teman lihat, ini adalah area resisten. Oke? Ini adalah area resisten yang kemudian di break sama harga. Nah, ketika harganya valid di break, apa yang terjadi di sana? Zona ini menjadi zona yang paling sering dihit untuk menjadi support gitu ya, untuk menjadi support. Jadi memang seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ketika harga ini di break ya, level harga 1978 di break lagi, ini menjadi area resisten. Lihat bagaimana harga membentuk sebuah resisten di area tersebut. Jadi fungsinya apa sebenarnya Mas? Fungsinya adalah biar kita tahu gitu ya, ini adalah zona support dan resisten yang sangat kuat. Nah, maksudnya ketika nanti harga berada di sana, yang perlu kita tahu adalah price actionnya gitu ya. Ketika dia reject, membentuk bullish atau bearish pin bar, apa yang harus kita lakukan? Ya udah ikut keretanya, ikutin keretanya. Maksudnya ikutin keretanya, ya misalnya dia ada di support, dia kemudian membentuk bullish pin bar, ya udah kita bisa nge-buy dengan next candle-nya di confirmation lower time frame. Biasanya aku di M30 atau M15 ya.
Kadang kalau misalnya ngeliatinnya candle apa namanya range di H1 or 30, sometimes bisa ke M5 gitu. Yang pasti dia harus ada di area key level, ada di swap zone atau di SSR ini. Jadi SSR dan swap zone itu adalah hal yang sama. Jadi ini adalah area penting ya. Jadi ketika kita tahu area key level swap zone-nya gitu ya, SSR-nya, significant support resistnya, kita tahu harus ngapain ya. Oke, harga breaknya kencang. Oke, area ini bisa menjadi area resisten gitu ya, bisa menjadi area resisten. So yang harus kita lakukan adalah waiting for confirmation to entry gitu ya. Jadi ini adalah salah satu teknik yang memang dipakai untuk impulse trading ya, yang mungkin materinya tentang gimana caranya menggunakan teknik ini. Nah itu adalah salah satu cara entry untuk mappingnya gitu ya. Jadi mappingnya kita harus mapping dulu area-area dengan signifikan support resisten, atau ya biasa kita bilang ada support kuat dan resisten kuat gitu ya. Kenapa? Karena memang itu adalah level dari harga sering di lalu lalang ya oleh market gitu. Jadi ini sedemikian penting untuk aku informasinya tahu gitu ya. Nah coba kita lihat lagi. Kita lihat ada di 1811. Kenapa aku bilang ini adalah area strong gitu ya. Lihat, ini ada area support ya. Ini area resisten ya. Resisten di break terus pernah jadi support. Memang nggak lama. Nah, ketika dia break, lihat ya. Ketika di break dengan full power gitu ya, candlenya meyakinkan bahwa ini adalah candle break, tidak ragu-ragu, marketnya turun dulu ya ke tempat dia break, lalu terbang lagi. Nah ketika dia ngebreak lagi masuk ke dalam, candlenya hit dulu nih area dia break, terus ikut turun lagi. Makanya sini area resisten, lihat teman-teman, dipantulin beberapa kali kan. Dan sini ada closing candle yang memberitahu bahwa ini adalah valid resisten gitu ya. Nah ketika dia break ya, ngebreak berkali-kali, dicoba di break dan menjadi area support, lihat support ya. Nah, ketika dia di break lagi ya udah gitu ya, strong. Terus kemudian ini masih break nih, dia di sini nggak mau lepas gitu ya, selalu menjadi area supportnya. Nah ini teman-teman perlu perhatikan bahwa harga yang kayak gitu di kemudian hari tetap akan direspek ya. Lihat harganya direspek di 1811. Makanya aku sebenarnya kalau aku gitu ya, aku punya area ini dari angka 2070 sampai 1600 gitu ya. Jadi aku tahu nih ketika harga break di angka 1000 sekian gitu ya, aku harus apa. Ketika harga bikin rejection di garis sekian gitu ya, di harga sekian, aku harus apa. Jadi aku cukup hafal dengan area-area yang dijadikan signifikan support resisten dari sebuah pair atau mata uang dari gold ini gitu. Jadi teman-teman fokusin aja di beberapa mata uang yang memang benar-benar teman-teman suka gitu ya, karena dari situ teman-teman akan bisa meraih pundi-pundi profitnya pastinya gitu ya. So maybe hari ini itu dulu gitu ya, dan buat teman-teman yang masih belum masuk ke dalam grup Telegram aku, silahkan klik link di bio gitu ya, di deskripsi sini. Dan buat teman-teman juga yang pengen tahu update info tentang kelas-kelas yang mau aku buka, nggak kelas-kelas, hanya satu kelas doang. Aku hanya buka satu kelas, dan buat aku itu harga kelasnya sangat amat murah dan affordable buat teman-teman ikutin gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen tahu, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti semua informasinya akan dijelaskan detail di dalam sebuah channel Telegram. Selain itu juga di dalam channel Telegram aku sometimes suka ngasih trading plan for free gitu ya, buat teman-teman yang kalau mau entry silahkan gitu ya. Sesuaikan risknya, jangan langsung percaya juga, sesuaikan risknya sama teman-teman. Kalau risknya tidak sesuai sama yang biasa teman-teman pakai ya nggak usah dipakai, tapi kalau memang sesuai silahkan ambil gitu ya, silahkan ambil. Dan pokoknya my family, my trading family gitu ya, room family aku atau di channel family aku gitu ya, yang teman-teman sudah masukin, rulesnya cuma satu, teman-teman berpartisipasilah di sana dan kita bisa tumbuh bareng. Pokoknya teman-teman selalu
nanyalah tentang apapun, silahkan bertanya sama aku. Kalau teman-teman pengen sharing-sharing juga silahkan aja, aku feel free to ask pokoknya. Oke, sekali lagi thank you udah ngikutin video kali ini, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa diaplikasikan dalam trading roomnya teman-teman. Thank you for today. Untuk selalu ingat subscribe, komen, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Thank you for today. Bye bye.